kesulitan orang Kristen dalam hal reaksi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah kesulitan orang Kristen dalam hal reaksi. Pembacaan Alkitab kita ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Selanjutnya Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak saudara-saudari merasa sulit dalam hal reaksi dikarenakan mereka tidak mengenal Tuhan. Hati mereka tidak sudi bila ada orang menghendaki mereka berjalan sejauh 2 mil. Hati mereka tidak sudi bila mereka memberi pipi kiri atau memberikan jubah mereka. Tetapi kita harus menyadari bahwa pipi kiri, bahwa jubah, dan 2 mil semua adalah permintaan Tuhan, bukan permintaan manusia. Tuhanlah yang menyuruh Anda memberi pipi kiri Anda ditampar. Tuhanlah yang menyuruh Anda memberikan juga jubah Anda, dan yang memaksa Anda berjalan sejauh 2 mil. Kalau kita menolak masalah pipi kiri, jubah, dan 2 mil, berarti kita menolak Tuhan. Sebab itu adalah permintaan Tuhan, bukan permintaan manusia. Lalu mengapa bisa demikian? Karena Tuhan tahu bahwa hayat yang Ia karuniakan kepada kita adalah hayat yang melampaui. Hayat ini akan merasa tidak enak dan tidak gembira jika ia tidak melampaui. Hayat ini akan semakin menyatakan kekuatannya bila semakin dipersulit, semakin dihina, atau semakin dirugikan. Orang yang tidak mengerti Alkitab akan menganggap ajaran-ajaran di dalam Matius pasal 5, 6, dan 7 sebagai hukum Taurat. Padahal itu bukan hukum Taurat, melainkan kasih karunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itulah hukum Taurat. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia berarti memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak menerima. Pipi kanan, baju, dan 1 mil sudah merupakan kasih karunia, sebab tidak seharusnya diperoleh orang itu. Tetapi berhubung hayat yang di dalam kita mengungguli segala-galanya, dan perkara-perkara itu tidak berdaya menjamah kita, maka tidak saja kita dapat berjalan sejauh 1 mil, bahkan bisa berjalan bersamanya sejauh 2 mil. Tidak saja memberikan baju, jubah pun bisa kita berikan. Tidak saja pipi kanan, bahkan bisa memberikan pipi kiri kita. Itu berarti kasih karunia ditambah kasih karunia. Namun ini bukan kasih karunia Allah, melainkan kasih karunia anak-anak Allah. Inilah perbuatan yang dilakukan anak-anak Allah dalam meneladani Allah, Sang Kasih Karunia. Allah memberikan kepada manusia apa yang tidak layak diterimanya. Kita pun memberikan apa yang tidak layak untuk diterima orang. Bahkan lebih banyak daripada apa yang tidak layak diterimanya itu. Saudara-saudari, mengapa kita harus melaksanakan ajaran-ajaran di atas bukit? Itu tak lain untuk memperbesar kapasitas kita.
Melalui reaksi-reaksi itu, Allah memperbesar kapasitas kita. Banyak perkara yang kita anggap mustika di atas diri kita, tetapi bila kita hidup dalam ajaran-ajaran di atas bukit, semua itu akan dikupas oleh Allah. Banyak orang justru hanya sekecil pakaiannya. Sehelai baju saja sudah membuatnya bisa marah-marah. Sehelai baju sudah cukup membuatnya kehilangan martabat orang Kristen. Sebenarnya orang Kristen bisa terus bertambah besar, sebab Allah telah mengaruniakannya suatu hayat yang besar kepadanya. Sehelai baju dapat diberikan, 100 helai baju pun dapat diberikan. Orang memaksa Anda berjalan sejauh 1 mil, Anda sanggup. Orang memaksa Anda berjalan 2 mil, Anda dapat melakukannya. Dengan demikianlah Anda diperbesar oleh Allah. Memiliki reaksi yang sesuai dengan hayat Allah, yaitu melampaui. Inilah syarat utama untuk mencapai pertumbuhan. Jika Anda dapat senantiasa bereaksi sesuai dengan hayat Allah yang melampaui itu, Anda pasti akan semakin diperbesar. Benda-benda material tidak dapat membatasi Anda. Penghinaan tidak dapat membatasi Anda. Bahkan tekad Anda yang keras itu pun tidak dapat membatasi Anda. Apakah arti melampaui? Melampaui berarti berada di atas segala urusan atau perkara. Saat aku dihina orang, Tuhan mengaruniakan satu hayat yang kaya kepadaku. Karena itu aku dapat bereaksi melampaui. Keadaan kemenangan orang Kristen tidak sekedar menang saja, tetapi menang dengan berkelebihan hingga melampaui apa yang dideritanya. Jadi, kemenangan orang Kristen sama sekali tidaklah terpaksa. Bukan dengan menggertakkan gigi atau melalui beralasan. Kemenangan orang Kristen diperoleh secara wajar. Semoga Tuhan membuat kita makin dapat menyatakan kasih karunia kita sebagai anak-anak Allah dan diperbesar kapasitas kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dikau dengan benar. Buatlah kami mengenal kehendak dan permintaan-Mu. Kami sadar kami seringkali sulit hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena itu, ya Bapa, kuatkanlah kami agar kami menjadi orang Kristen yang berkemenangan, yang memiliki reaksi yang melampaui, yang sesuai dengan hayat-Mu yang ada di dalam kami. Buatlah kami dapat semakin menyatakan kasih karunia sebagai anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.